Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha Udin Hidayah dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bab dasar akuntansi di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini ada beberapa tujuan. 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Yang kesembilan, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. Di sini ada yang pertama ada perusahaan manufaktur. Manufaktur sendiri pengertiannya yaitu suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Di sini contoh perusahaan manufaktur ada perusahaan Honda dengan produk mobil dan motor. Yang kedua ada perusahaan Intel dengan produk komputer. Yang ketiga ada perusahaan Boeing dengan produk pesawat terbang. Yang keempat ada perusahaan Nike dengan produk sepatu dan pakaian olahraga. Yang kelima ada perusahaan Coca-Cola dengan produk seperti minuman. Yang keenam ada perusahaan Sony dengan produk barang elektronik. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang atau trading company yaitu membeli suatu barang dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi tanpa perlu memberi nilai tambah pada barang tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan nilai tambah adalah mengolah, mengubah bentuk atau sifat barang sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Contoh perusahaan dagang yang pertama ada perusahaan Carrefour dengan produk barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada Kids Station dengan produk mainan. Yang ketiga ada perusahaan Electronic City dengan produk barang-barang elektronik. Yang keempat ada perusahaan Land dengan produk pakaian. Dan yang kelima ada perusahaan Amazon.com dengan produk buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Next slide. Kemudian yang ketiga ada perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa sendiri yaitu suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapat dan mencapai keuntungan. Contoh perusahaan jasa. Perusahaan yang pertama ada Disney dengan produk hiburan, yang kedua ada perusahaan Garuda Indonesia dengan produk transportasi. Yang ketiga ada Marriott Hotels dengan produk hotel. Yang keempat ada Citibank dengan produk keuangan dan perbankan. Yang kelima ada Telkomsel dengan produk telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan ada 3. Yang pertama perusahaan perseorangan. Yang kedua ada persekutuan. Yang ketiga korporasi atau perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan. Yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan yaitu suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha perorangan. Pemilik usaha perorangan mengelola sendiri perusahaannya dan mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan. Perusahaan perorangan ini dimiliki oleh perorangan. Perusahaan perorangan juga mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama ada kemudahan dalam pengaturan, yang kedua ada biaya pengelolaan yang rendah. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha perorangan.
Pemilik usaha perorangan mengelola sendiri perusahaannya dan mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan. Perusahaan perseorangan memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama ada kemudahan pengaturan, karena pemilik perusahaan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada biaya pengelolaan yang rendah. Ya, kelemahan dalam perusahaan perseorangan yang pertama, sumber daya keuangan yang terbatas. Karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuan pemiliknya. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Maksudnya, seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan. Pengertian persekutuan yaitu perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan perusahaannya guna mencapai tujuan tertentu. Di sini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama ada sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan karena sumber modal berasal dari dua orang atau lebih, maka otomatis jumlah modal akan bertambah lebih banyak. Yang kedua, tambahan keahlian manajemen. Kelemahan yang ada di persekutuan yang pertama, kewajiban yang tidak terbatas karena semua partner secara individu dan bersama-sama mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang dan kewajiban persekutuan. Korporasi dibentuk berdasarkan pengaturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Korporasi atau PT perseroan terbatas yaitu suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari pemegang saham PT berdasarkan pada jumlah saham yang dia miliki. Adapun alat-alat perlengkapan dari organisasi PT yang diantaranya seperti direksi, komisaris, dan rapat umum para pemegang saham. Di sini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yaitu kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahannya pengenaan pajak ganda karena berada di bawah pemerintah. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba, terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contohnya seperti Line Air dan Air Mineral Fit. Strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum karena keunikan dari produk perusahaan tersebut. Contoh Designer Bian dan Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Prosesnya seperti berikut. Yang pertama ada input, kemudian dilanjutkan dengan proses bisnis menjadi produk atau jasa, kemudian untuk dinilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, mengidentifikasikan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini, pihak-pihak berkepentingan yang dimaksud adalah internal dan eksternal. Internal yaitu pemilik, manajer, karyawan. Eksternal, pelanggan, kreditor, dan pemerintah.
Yang kedua, dilanjutkan dengan menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah menilai, kemudian dilanjutkan dengan mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah itu, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Pihak berkepentingannya juga masih sama, internal dan eksternal. Internal seperti pemilik, manajer, dan karyawan. Eksternal meliputi pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Etika bisnis yaitu prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang karena ini mempengaruhi kualitas produksi perusahaan. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Lanjut, profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirbala disebut sebagai akuntan swasta. Sedangkan akuntan publik adalah akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, ada konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dasar akuntansi. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.